Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menjulang dalam berbagai survei capres belakangan ini menjadikannya magnet bagi sejumlah partai politik. Tidak hanya diharapkan menjadi capres dari PD Perjuangan, Jokowi digoda sejumlah parpol menjadi pendamping capres yang mereka usung. Meski belum memastikan pencapresan Jokowi, PDI Perjuangan juga seakan tidak rela melepas kadernya itu, apalagi hanya sebagai cawapres. Mengapa PDI Perjuangan tidak rela melepas Jokowi hanya sebagai cawapres? Apakah ini merupakan sinyal kuat bahwa memang Jokowi dipersiapkan untuk menjadi calon kuat capres dari PDI Perjuangan? Berikut analisa khas Metro This Week. Kita itu dari saya bolak-balik kan, saya tuh nggak ngurus masalah survei, masalah elektabilitas, masalah popularitas. Konsentrasi saya sekarang ini mengawal progres pekerjaan-pekerjaan, program-program yang ada di Jakarta. Maksudnya itu apakah udah dapat restu dari Bapak? Restu aja, ngurus aja enggak restu, gimana sih? Itulah pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang masih saja bersikukuh, tak mau memikirkan soal pencapresan dan enggan mengomentari hasil survei yang beredar, yang menempatkannya di urutan pertama deretan bakal calon presiden. Ia juga enggan menanggapi pihak-pihak yang menggadang-gadang namanya sebagai calon yang maju dalam Pilpres 2014. Setelah muncul menjadi teratas dalam berbagai survei capres, Gubernur Jakarta Joko Widodo menjadi target sejumlah parpol. Jokowi mulai didekati bahkan oleh parpol yang telah mengusung capres. Namun tawaran yang muncul justru menjadi cawapres. Padahal hingga Rakernas PDI Perjuangan belum lama ini, Jokowi belum juga dicapreskan meski dukungan dari dalam partai menguat. Jokowi disebut-sebut telah beberapa kali bertemu dengan Hatta Rajasa yang telah ditetapkan sebagai capres Partai Amanat Nasional untuk Pilpres 2014. Meski mengaku adanya pertemuan itu, kedua pihak selalu membantah pertemuan tersebut terkait Pilpres. Tidak hanya PAN, Partai Demokrat juga sempat menggadang-gadang Jokowi ikut dalam konvensi capres yang mereka gelar. Namun Jokowi menolak dengan alasan dirinya adalah kader PDI Perjuangan. Bolak-balik saya sampaikan, wilayah politik itu tanyanya ke DPP, tanyanya ke Ibu Ketua Umum. Kalau tanya ke saya, urusan-urusan busway, urusan Blok G. Tapi siap nggak kalau disandingkan dengan Hatta Rajasa, Pak? Urusan Kopaja, urusan Metro Mini, urusan saya. Tidak hanya tawaran langsung menjadi cawapres, usaha untuk memasangkan Jokowi dengan sejumlah tokoh parpol lain muncul dalam hasil survei. Jokowi pernah dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dalam survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia. Saya yakin sekali timnya Golkar, ARB, itu akan menjadikan Jokowi prioritas utama menjadi cawapresnya. Tapi kan mustahil. Jokowi elektabilitas jauh meninggali Abu Rizal Bakri. Aneh dong Jokowi mau jadi cawapresnya Abu Rizal Bakri, pasti nggak mau. Nah karena itu, tapi paling tidak ditempel-tempelkan. Prabowo juga mungkin barangkali juga berusaha yang sama. Hatta Rajasa juga berusaha hal yang sama. Demokrat juga, hasil konvensi Partai Demokrat. Saya yakin timnya entah kita Wirawan, entah siapa, itu juga melakukan komunikasi politik untuk berpasangan dengan Jokowi. Namun sepertinya PDI Perjuangan tidak akan rela Jokowi diambil partai lain. Soal belum ditetapkannya Jokowi sebagai capres, PDIP berdalih masih mencari waktu yang tepat atau paling tidak menunggu hasil pemilu legislatif untuk bisa mengusung capres pada tahun depan. Menjelang pemilu legislatif 2014, partai politik mulai menjajaki kemungkinan koalisi untuk menggalang dukungan memenangkan pemilu mendatang. Tiga parpol, PDI Perjuangan, Golkar, dan Partai Nasdem disebut-sebut tengah menjajaki koalisi tiga kaki untuk Pileg dan Pilpres. Petinggi PDI Perjuangan, Golkar, dan Partai Nasdem dikabarkan intens melakukan pertemuan untuk melancarkan lobi politik menghadapi pemilihan presiden Pilpres 2014. Namun hal itu dibantah Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo. Hanya saja Cahyo tidak menampik bahwa partainya membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Urusan pembicaraan koalisi yang menyangkut capres-cawapres, tentunya itu pada forum meja bundar antar ketua umum partai politik. Sebaliknya, Wasekjen Golkar Tantowi Yahya mengakui terbuka kemungkinan koalisi tiga kaki antara ketiga partai tersebut.
Tantowi membenarkan petinggi Golkar intens berhubungan dengan elit PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Kalau partai seperti Demokrat, PDIP, Nasdem, Golkar, itu kan platform politiknya sama, nasionalis. Sehingga akan sangat mudah untuk membangun chemistry. Nah, kalau Golkar sendiri terbuka, jadi berkoalisi dengan partai Islam sekalipun ya kita tidak ada masalah. Sementara Partai Nasdem mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Golkar dan PDI Perjuangan. Selain karena kedekatan para elit partai, ketiga partai tersebut memang memiliki kedekatan ideologi. Namun sejauh ini, Partai Nasdem masih fokus untuk pemenangan pemilu legislatif. Yang pertama memang kalau bicara koalisi itu pasti kita bicarakan setelah hasil pileg. Berapa PDIP, berapa Golkar, berapa Nasdem, dan sebagainya. Tetapi pembicaraan tentang persoalan bangsa ini itu menjadi pembicaraan ketika kita bertemu. Ya, tidak bicara koalisi hari ini, tapi bagaimana kita memandang kemungkinan berkoalisi. Walaupun berkoalisi itu ditentukan setelah hasil pileg, karena koalisi itu tentu biasanya ketika kita bicara siapa calon presiden akan datang. Di antara ketiga partai ini harus duduk bersama.